Kata beliau, al-hadithu al-hadi wal arba'un. Hadits ke-41. An Abdullah bin Amr bin al-As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an bima ji'tu bih. Qala Syekh rahimahullah, haditsun hasanun sahih. Rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Kata beliau dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya, taba'an lima ji'tu bih, mengikuti apa yang saya bawa. Kata Syekh, ini hadits hasan sahih. Kami riwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Hadits ini hadits yang sangat pendek sekali. Cuman kalau kita menjelaskannya, maka ini mencakup syariat seluruhnya. Perintah, larangan, halal haram, dan apa saja yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya beliau sebutkan hadits terakhir. Setelah banyak beliau sebutkan hadits sebelumnya. Sudah 40 hadits. Dari 40 hadits itu, inilah sikap kita. Kalau kita tidak tahu banyak hadits, ya paling tidak 40 hadits yang pernah kita kaji di sini, inilah sikap kita terhadap hadits Nabi. Kata Nabi, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya itu ikut yang Nabi bawa. Ini hadits menunjukkan wajibnya kita berpegang dengan apa yang Nabi bawa berupa Quran dan hadis di atas keadaan apapun. Semangat, tidak semangat, susah, senang, kita berpegang dengan, karena Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah di Quran. Kita tidak dikatakan beriman kalau kita tidak menjadikan Nabi kita sebagai hakim dalam setiap masalah peribadatan kepada Allah atau muamalah. Kita baca surat An-Nisa ayat 65. Kata Allah, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak, wahai Muhammad, demi Rabbmu. Ini kata Allah, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kita berbicara dengan hukum syar'i, wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Kita harus menjadikan Nabi kita sebagai hakim. Apa yang dikatakan oleh Nabi, itu yang kita pegang. Ini baru kita dikatakan beriman. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka haraj, sanggahan, rasa tidak suka, tidak ridho terhadap apa yang Nabi putuskan. Mimma qadai, dari apa yang kamu tetapkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka berpasrah menerima apa yang kamu bawa itu
dengan sepenuh hati mereka. Bahkan tidak pantas kata Allah di surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, laki-laki perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki, wala mu'minatin, tidak pantas bagi seorang mukmin perempuan. Idza qadallahu, apabila Allah telah menetapkan, wa rasuluhu, dan rasulnya telah menetapkan, amron, sebuah perkara, ayyakuna lahumul khiyarah, ada pilihan lain dari mereka, min amrihim, dari perkara mereka. Tidak pantas kita ada ini pilihan Allah, ada ini pilihan Rasul, kita pilih yang lain. Siapapun kita, tidak boleh ada pilihan lain selain dipilihkan. Tentunya dalam masalah syariat. Kalau masalah dunia, maka kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Ini masalah agama. Tidak boleh kita punya pilihan selain pilihan Rasul, selain pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mencela orang yang membenci apa yang Allah cinta atau mencintai apa yang Allah benci. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Ini surah Muhammad ayat 9. Demikian itu, kenapa mereka tercela dari orang-orang yang dicela oleh Allah? Karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Maka Allah membatalkan amalan mereka dengan membenci, tidak ridho, tidak senang dengan apa yang apa yang Allah turunkan, Nabi sampaikan. Itu sebab amalan kita batal. Dzalika bi annahum muttaba'u ma asqatallah wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum. Di surah Muhammad juga ayat 28. Demikian itu, karena mereka mengikuti apa yang dimurkai oleh Allah, dan mereka membenci ridho Allah, maka Allah batalkan amalan mereka. Maka seorang mukmin, seorang mukminah, wajib bagi dia untuk mencintai apa yang Allah cinta dan membenci apa yang Allah benci, mengikuti apa yang Rasul bawa. Kalau memang kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita sudah pernah baca ayat di surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, kalau kalian mencintai Allah, ikuti saya. Itulah bukti cinta kita kepada Allah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa kalian. Mengampuni dosa kalian. Makanya berkata Al-Imam Abu Ya'qub rahimahullah, kullu man idda'a mahabbatallah wa lam yuwafiqillah fi amri fada'awahu batilah. Setiap orang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak sama dengan apa yang Allah anjurkan, maka pengakuannya batil, tidak benar. Ini juga yang dikatakan oleh Yahya ibn Mu'ad rahimahullah, laisa bisadiqin man idda'a mahabbatallah wa lam yahfaz hududah. Hendaklah jujur, tidaklah benar ada orang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak menjaga batasan-batasan Allah, tidak melakukan perintah-perintah Allah, dan juga tidak meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu namanya pengakuan yang tidak benar.
Maka semua ini menunjukkan apa yang beliau katakan sekarang di hadis ini. Yang Nabi sabdakan, tidak beriman salah seorang dari kita sampai hawa nafsu kita ikut apa yang Nabi bawa. Tidak boleh akal di depan, dalil di belakang. Harus dibalik. Dalil dulu di depan kita simpan, baru akal kita mengikuti. Ini sikap kita dari semua perkara syariat. Dari semua perkara syariat. Dari awal sampai akhir. Kita harus seperti itu. Masalah apapun. Masalah keyakinan, akidah, atau masalah ibadah, atau masalah muamalah.